Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Lestari. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa hal mengenai auditing pendidikan. Ada 4 hal yang ingin saya jelaskan mengenai auditing pendidikan. Yang pertama yaitu mengenai audit. Apa sih itu audit? Nah, audit secara umum adalah sebuah proses yang sistematik guna memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan terkait kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Lalu, apa sih itu auditing pendidikan? Nah, auditing dalam bidang pendidikan adalah cara untuk melakukan evaluasi dalam penjaminan mutu pendidikan. Evaluasi melalui auditing ini digunakan oleh pengambil kebijakan untuk menerapkan pengendalian mutu pendidikan. Kemudian, hal kedua yang ingin saya bahas yaitu mengapa audit itu penting di lembaga pendidikan. Mengapa sih? Nah, alasannya adalah karena untuk mengkomparasikan fakta lapangan dengan standar yang telah ditetapkan sebagai laporan kepada pihak manajemen dalam meningkatkan mutu pendidikan. Lalu, yang ketiga yaitu tujuan auditing dalam bidang pendidikan. Ada 4 tujuan yang ingin saya bahas di sini. Yang pertama yaitu memastikan kelengkapan dokumen kegiatan di bidang pendidikan. Yang kedua yaitu memastikan implementasi sistem manajemen sesuai dengan sasaran atau tujuan. Yang ketiga, memastikan ketetapan dan pencatatan dokumen di bidang pendidikan. Dan yang terakhir, mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu. Lalu, hal yang terakhir yang ingin saya bahas di video kali ini yaitu manfaat auditing di bidang pendidikan. Ada 6 manfaat yang ingin saya bahas di video kali ini, yaitu yang pertama, menambah integritas laporan keuangan. Sehingga, mengapa menambah integritas laporan keuangan? Sehingga laporan tersebut tidak bisa dipercaya untuk kepentingan pihak luar entitas seperti pemerintah. Lalu yang kedua yaitu mencegah dan menemukan penipuan. Yang dimaksud di sini ialah mencegah dan menemukan penipuan yang dilakukan oleh manajemen lembaga yang diaudit. Lalu yang ketiga ialah memberikan dasar yang lebih dipercaya. Maksudnya seperti apa sih? Nah, yang dimaksud oleh ini adalah memberikan dasar yang tidak dapat dipercaya untuk penyiapan surat pemberitahuan yang diserahkan kepada pemerintah. Lalu yang keempat yaitu membuka peluang masuknya sumber pembiayaan dari luar. Nah, ini yang dimaksud bisa membuka peluang atau pintu untuk masuknya sumber pembiayaan dari pihak luar. Lalu yang kelima, memberi nilai tambah. Dan yang terakhir, menyiapkan kesalahan dan penyampingan moneter dalam pencatatan keuangan. Nah, sebelumnya saya ingin menambahkan note sedikit mengenai 2 hal yang telah saya jelaskan, yaitu tujuan dan manfaat. Nah, di dalam tujuan dan manfaat tentunya ada banyak sekali, terutama dalam hal umum maupun dalam bidang pendidikan itu sendiri. Namun, memang di video kali ini saya hanya menjelaskan 4 tujuan auditing bidang pendidikan dan 6 manfaat auditing dalam bidang pendidikan. Karena saya rasa itu sudah cukup menjawab pertanyaan kalian yang kalian penasaran. Lalu, sudah 4 materi atau 4 hal yang saya jelaskan mengenai auditing bidang pendidikan. Dan saya rasa cukup sekian video kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena kalian telah menonton video ini hingga akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.